sekali ya kekerasannya, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, memukul, mencubit, terus menjewer, eksploitasi anak, misalnya anak di bawah umur disuruh bekerja, nggak sekolah tapi malah bekerja. Ada juga banyak pernikahan dini, terus tawuran antar remaja. Di depan rumah saya itu masih banyak orang tua mukuli anaknya, sampai-sampai itu ditendang sama orang tuanya. Sampai sekarang juga masih itu. Kita tahu bahwa angka kekerasan di Indonesia umumnya mungkin di perkotaan ataupun di desa itu sangat tinggi ya. Sehingga Plan sebagai sebuah organisasi yang berfokus pada anak punya concern yang sangat tinggi terhadap persoalan-persoalan ataupun masalah-masalah yang terkait dengan isu-isu perlindungan anak. Kenapa kita proyek ini mungkin tidak langsung disebar di semua PIU atau program unit plan, itu karena kita pengen mendapat gambaran dulu di 3 wilayah, urban dan rural. Jadi kita bicara urban itu kita lihat di Surabaya, di rural kita ada di Keva, Menanu, sama Rembang. Jadi itu yang dibangun untuk sebuah pilot project yang berbasis masyarakat. Jadi kalau kita bicara basis masyarakat, kita turun pada level komunitas atau level desa atau kelurahan yang tingkat paling rendah. Kami awalnya melakukan yang namanya analisa situasi hak anak, dan itu juga metodenya partisipatori karena selama ini banyak dilakukan oleh orang luar yang mereka yang menggali informasi, tapi masyarakat cuma sebagai orang yang ditanyakan seperti itu. Tapi ini kami coba melakukan dengan namanya partisipatori walaupun tidak full karena keterbatasan sumber daya dan waktu dan lain-lain. Jadi dengan adanya background informasi dari ASA temuan itu, kita mencoba bersama-sama masyarakat sama pemerintah itu membentuk sebuah kelompok ya, kalau kita bicara itu collaborative working group atau sekarang dikenal dengan nama KPA atau KPAD. Itu ada unsur anaknya. Nah selama ini yang mungkin banyak atau mungkin tidak ada ya kalau di unsur desa gitu ya, tapi sekarang kita mencoba unsur anak ini harus ada di situ. Unsur pemerintah harus ada, unsur masyarakat itu juga tokoh-tokohnya itu ada dan itu dipilih oleh mereka sendiri. Jadi bukan kami yang menentukan tapi bentuknya adalah dipilih oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, alhamdulillah dengan kapasitas yang kami berikan baik kepada anak dan orang dewasa ini, mereka sekarang sama-sama peduli gitu untuk mengurangi yang namanya angka kekerasan. Kekerasan terhadap anak waktu dulu sering terjadi karena anak-anak punya sedikit kesalahan langsung kena, yang pertama dimarahi, terus yang kedua bisa sering sampai ke fisik, misalnya dicubit ataupun ditampar dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang dicambuk sampai berdarah juga ada. Selain kekerasan, terus masih ada pernikahan di usia dini untuk anak-anak khususnya perempuan yang kadang belum tamat sekolah SMP tapi sudah ditunangkan bahkan sampai dinikahkan. Terus terang ini Pak, saya orangnya kan keras, aku Pak. Langsung pukul Pak. Padahal baru berumur 9 tahun, kelas 5 SD itu Pak. Ini pengalaman keluarga saya sendiri Pak yang saya ceritakan di sini. Setelah adanya KPAD ini,
kekerasan seperti itu sudah tidak dijumpai lagi, karena mungkin masyarakat sendiri juga sudah sadar setelah adanya sosialisasi dari KPAD itu sendiri. KPAD dibentuk pada tahun 2009, dipilih oleh rakyat, masyarakat ya, tokoh-tokoh masyarakat, juga dari tokoh-tokoh agama, dan juga dari pihak wanita dan juga anak-anak mengadakan pembentukan KPAD tersebut. Alhamdulillah setelah plan masuk di Desa Sendang Mulyo, kemudian terbentuk Komite Perlindungan Anak. Alhamdulillah sedikit, bahkan bisa dikatakan berubah drastis dari perilaku maupun kesadaran masyarakat, khususnya yang saya lihat sendiri dari kaum ibu-ibu, jarang sekali melakukan kekerasan terhadap anaknya, baik itu memarahi ataupun bicara keras sampai ke kekerasan terhadap fisik anak-anak tersebut. Setelah dibentuknya KPA per kelurahan itu, memang kami banyak sekali menemukan kasus ya ibu-ibu. Kader-kader itu otomatis kami selalu eksis dan siap sekali membantu. Dengan adanya GPAP ini juga dapat menekan sedikit habit masyarakat yang seenaknya mengajar anaknya, seenaknya ke istrinya. Mungkin dengan adanya ini orang bisa berpikir juga, bisa meminimalisir keadaan yang kenapa ini loh masalahku, kenapa harus orang lain tahu. Otomatis dapat sedikit menekan dari kebiasaan masyarakat yang begitu kadang arogan menangani anak, arogan menangani suatu masalah dalam keluarga. Mungkin itu perubahan yang bisa kami saksikan sebagai kader. Setelah terbentuknya KPAD, saya selaku anggota KPAD juga, saya itu merasa bingung. Padahal anak itu memang jiwanya jiwa keras. Kalau tidak dengan cara kasar, dia nggak peduli, Pak. Tapi secara langsung saya berbuat kasar, saya sudah melanggar aturan dari undang-undang tadi. Jadi setengahnya secara pribadi, Pak, saya juga ikut bangga agak mencegah kekerasan saya terhadap anak saya pribadi dan kesulitan saya untuk mengarahkan terhadap anak tadi, Pak. Masyarakat sekarang sudah tidak lagi seenaknya sendiri untuk memukul anak-anak seperti anak-anak yang bermain di tetangganya atau anak tetangga atau apa, itu mereka sudah tidak berani lagi berlaku yang kasar kepada mereka, karena tim kami kemarin dari Gemaramana juga sudah pernah menangani kasus yang seperti itu, yang dulu biasanya dia pasti memukul anak-anak, sekarang dia sudah kapok, tidak lagi ya, karena dia menentang apakah tim Gema bisa membawa dia ke polisi. Akhirnya kita sampai ke sana juga, walhasil yang di sana karena ibu korban sudah tidak mau melanjutkan lagi dan dia mau memaafkan, akhirnya tidak sampai dimasukkan ke penjara itu. Kendalanya itu kalau saya sebagai KPAD anak itu kadang-kadang itu kayak takut sendiri, soalnya kadang kan kalau ikut menindaklanjuti masalah, takutnya nanti itu diancam oleh pelaku yang melakukan tindakan kekerasan itu. Takutnya cuma itu toh. Tapi kalau untuk KPAD yang lain mungkin susahnya itu untuk mencari saksi dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu. Bagaimana ya? Ini saya sendiri punya tangga sama anaknya sama istrinya sering. Tapi saya mau itu ya takut, soalnya orangnya
bisa itu hambatannya. Harapan ke depan karena ini adalah mitra daripada pemerintahan desa, diakui bahwa KPAD itu mitra dari pemerintahan desa, maka yang pertama yaitu tadi kita aturkan kalau desa masih mengikut sertakan KPAD itu adalah mitra desa, insya Allah KPAD akan berlanjut selama-lamanya. Harapan kami semua tidak terputus begitu saja. Dukungan dari pemerintah lokal, dari Pak Lurah, Pak Camat, dan pihak kepolisian maupun puskesmas itu akan selalu kami butuhkan. Karena saya nggak ingin hanya karena ada plan semua tokoh-tokoh ini semuanya berperan, tapi setelah pergi, lah saya berharap semuanya tetap eksis. Terus untuk dana, kita tidak mustahil, kita memang butuh dana untuk operasional kita. Support kita bisa berupa seperti saat ini kita mengupayakan agar ini jadi bagian dari institusi atau kelembagaan anggaran masuk di kita khususnya untuk bahasanya mungkin di pusat krisis berbasis masyarakat. Jadi support anggaran juga nantinya, kemudian yang ketiga support kita bisa memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan oleh Gerakan Ramah Anak ini maupun dari KPA. Kalau kami mensupport lebih kepada pengorganisasian program gitu ya Pak. Jadi sekarang itu di pemerintah kota setiap setiap kecamatan memang mempunyai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan terutama yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Jadi setiap kecamatan sudah punya anggaran di masing-masing kecamatan untuk kegiatan ini, termasuk kegiatan anak di dalamnya. Misalnya kita ada pusat krisis berbasis masyarakat gitu. Semua kecamatan ada anggaran untuk itu. Harapan saya setelah KPAD dibentuk ini, semoga saja walaupun plan sudah meninggalkan desa kita, KPAD insya Allah jangan sampai berhenti, harus jalan terus gitu. Jadi untuk KPAD atau pemerintah desa harus sejalan gitu. Saya yakin seyakinnya ini bisa jalan. Yang pertama kita lihat semangat kadernya luar biasa. Kemudian kemarin ketika kita sudah ditinggal plan, sebenarnya klien kita tambah banyak, permasalahan kita tambah banyak, dan kita masih bisa berjalan sampai saat ini. Yang kedua, dari segi pemerintah anggaran, sekarang sudah mulai ada dukungan support dari pemerintah kota, khususnya di anggaran di PKBM. Kemudian yang ketiga, ya masyarakat sendiri yang sudah mulai sadar bahwa tentang perubahan paradigma membimbing anak dan lain sebagainya. Buktinya masyarakat sekarang lebih gemar anak minded. Artinya begitu ada permasalahan mereka langsung ke lapor. Banyak klien yang sudah kita tangani dan banyak juga yang hanya sekedar curhat. Itu bukti bahwa masyarakat juga supportnya cukup tinggi. Jadi saya kira meskipun plan akan pergi dari sini, saya yakin kita akan siap meneruskan apa yang telah dibangun oleh plan. Harapan kita di 2012 itu ya, kalau bisa 2011 akhir kita sudah menjadi sebuah kota layak anak, Surabaya kota layak anak. Tapi kita mengadop dampingan plan yang ada di 3 kecamatan itu karena ada kampung ramah anak gitu ya. Jadi ada di situ ada kampung ramah anak, itu cikal bakal yang kita akan angkat di kota.